Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Fi asfaril arbah rahatul arwah wal ashbah wa fi asfaril akhtar ta'abud dawahir wal asrar wallahu a'lam. Fi asfaril arbah, di dalam menempuh perjalanan demi meraih keberhasilan, kesuksesan dan keuntungan, rahatul arwah, sebuah ketenangan, kenyamanan untuk al-arwah, jiwa. Wal ashbah, serta menjadi ketenangan, kenyamanan untuk al-ashbah, jasad, badan. Yang dimaksud di sini bukan keuntungan duniawi, bukan keberhasilan kesuksesan duniawi, melainkan kesuksesan keberhasilan ukhrawi. Orang mukmin, lebih-lebih yang bertakwa, ketika ia melakukan perbuatan-perbuatan yang menguntungkan untuk mensukseskan ukhrawinya, membuat ia merasa tenang, merasa nyaman, dan baik itu jiwanya ataupun badannya. Seperti orang yang mau melakukan perjalanan yang jauh, bukan hanya jauh jarak, tapi medannya untuk ditempuh sulit. Kalau orang tersebut mengharap dan memiliki gambaran keuntungan yang besar, maka perjalanan yang jauh, medan yang berat, sulit, itu akan menjadi ringan, menjadi kecil, mudah. Pikirannya tenang, badannya nggak akan merasakan capek, payah. Kenapa? Dia mengharapkan keuntungan yang besar.
nggak akan ada rasa capek, walaupun naik turun, kemudian perlu jalan untuk meninggalkan motornya dan lain-lain sebagainya, demi mendapatkan keuntungan duniawi yang besar, dia nggak akan merasa berat, tidak akan merasa sulit, mudah, enteng, ringan. Begitulah seorang hamba mukmin yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Bangun malam, Al-Quran, majelis-majelis khair, baik itu majelis ilmu dan yang lain sebagainya, lama nggak membuat dia capek, nggak membuat dia kesel, jauh akan ringan untuknya mendatanginya. Biaya besar nggak akan diperhitungkan, nggak akan diperhitungkan. Untuk melakukan itu, pikirannya nggak sumpek, tenang, badannya pun untuk melakukannya itu semangat, nggak ada rasa lelah. Pulang pergi nggak akan ada rasa lelah. Pulang pergi nggak akan ada rasa lelah. Tetap seger buger. Gimana sih coba orang masuk ke pelosok, medannya naik turun sulit, tapi dari sana membawa duit yang banyak, harta yang banyak. Kira-kira mulailah grek awake. Enggak, senyum-senyum. Coba berangkat rono ngaji. Mulai. Waduh, remuk kabeh awakku. Dalane ndak enak, yang ini, yang itu macam-macam. Tapi kalau untuk duniawi, kenapa? Memang itu tujuannya ke sana. Sama dengan seorang hamba mukmin yang tujuannya itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Medan yang berat sulit sekalipun jauh akan rela ditempuh, dan kembali pun mereka tidak akan mengeluh sedikit pun. Dia akan pulang membawa apa yang dia dapatkan, senang, bahagia. Dan itu sudah dibuktikan oleh para ulama terdahulu. Perjalanan yang jauh oleh para sahabat atau para tabi'in, kadang perjalanan yang jauh, kalau sekarang ini ke luar negeri, dan kita tahu dulu belum ada pesawat, mau nggak mau itu antara naik onta atau naik keledai dengan jalan yang mengerikan, nggak ada berhenti sejenak tidur seperti di hotel, transit dulu capek di hotel, tidur dengan kasur bantal, nggak ada. Atau nanti berhenti di restoran, rest area ini, nggak ada. Mau nggak mau mereka berangkat dengan membawa bekal, dan itu semakin berat, semakin berat. Tapi karena untuk sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, enteng, seperti orang mau camping, bawa tas, diisi makanan, minuman, diapot, naik, misalnya mau daki, ya berat. Makanya kadang mereka itu yang mau mendaki itu, kalau punya berat badan, diet, olahraga. Kenapa? Agar nanti kalau bawa sampai itu nggak lemes, dibelani, dibelani.
Nah kita kan nganggep orang mendaki gitu aja. Enggak, orang mendaki itu olahraga mereka. Kenapa? Nggak mau ketika mendaki nanti nggak kuat turun. Nyiapkan fisik, mau mendaki beberapa bulan itu fisiknya sudah disiapkan. Sama dengan orang kalau mau haji itu, atau kalau mau umroh. Padahal nggak perlu ngono. Kalau sudah seneng itu enteng kabeh. Nah, seperti orang mendaki itu enteng semua, itu berat. Nggak ada yang berat, itu enteng semua. Nah, tergantung hati kita, keinginan kita. Kalau keinginan kita, apa yang kita dapatkan dari perbuatan itu akan menjadi enteng. Enteng jiwa kita, enteng, ya, ringan. Begitu juga badan kita nggak akan mungkin merasakan capek. Nah, kan hanya untuk satu hadis dibelani, nggak merasa capek. Kalau kita mek siji ge opo, kesel. Apalagi kalau sekarang dihitung dengan duit, piro pesawate, pulang pergi PP, dorong taksi ini, dorong mangane, mek sak hadis tok. Kalau kita, karena kita nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham kita ini. Harganya satu itu kita nggak tahu. Makanya kita nunggu kalau banyak, tapi mereka enggak. Sekalipun satu. Dan mereka sangat mengerti, mengetahui dengan detail persis mahalnya apa yang dia cari. Walaupun perjalanan jauh berat akan menjadi enteng ringan buat dia. Ya, kalau kita gambarannya dunia wis duit. Ya, duit ini sudah mahkota buat kita, ya, surga buat kita. Waduh, ya, dibelani, ya, dibelani. Para sahabat, para tabi'in seperti itu, ya. Dan juga para aulia, para ulama al-amilun, ya. Kadang mereka itu nggak berhenti. Kalau kita istirahat mungkin, ya, melakukan perjalanan, habis ikut ini, habis ikut itu, ya wis prei dhisik, ya, kesel awake, capek. Kalau mereka enggak, ya, jalan, ya, jalan, ikut, nggak meninggalkan ini, tidak meninggalkan itu. Ya. Kalau kita kan enggak, kita sudah menganggap ini gantinya untuk ini. Ya. Ya sudah, itu kita menganggap ganti. Kalau mereka enggak, ini adalah tambahan. Sehingga yang biasanya enggak ditinggalkan, ini adalah tambahan. Karena itu fi asfalil arbad, di dalam menempuh perjalanan untuk meraih keuntungan, itu membuat diri kita, membuat badan kita itu tenang, enggak merasa capek. Karena itu Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Allah berkata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak kalian aku tunjukkan kepada kalian bisnis yang memberikan keselamatan, ya, perlindungan dari azab yang pedih. Nah, itu sudah pasti jawabannya orang-orang yang mukmin, iya. Apa? Ya, bisnis keuntungan yang bisa menghindarkan dan menyelamatkan daripada azab yang pedih, ya. Tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Wa tujahiduna fisabilillah, berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta
dan diri kalian. Dengan harta dan diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untuk kalian jika kalian tahu. Jika kalian ngerti. Ya. Di situ Allah nggak mengatakan apa? Allah menggantungkan kalau kalian tahu. Nah, kita kan selama ini nggak pernah menggali, nggak pernah ingin tahu. Padahal di situ Allah mengatakan in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Nah, kita tahunya kalau sedekah ngurangi duit kita. Kita tahunya kalau jihad mencelakakan kita, membuat orang benci dengan kita dan lain sebagainya. Tahunya kita itu. Makanya Allah mengatakan in kuntum ta'lamun. Nah, kita nggak pernah lihat para sahabat itu. Kenapa walaupun sudah susah berdiri tetap ingin berjihad? Walaupun hanya untuk satu hadis mereka rela berjalan ratusan kilo, bahkan ribuan kilo. Nah itu pertanyaannya Pak, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu kalian akan melakukan hal yang sama. Kalau ngerti, makanya tidak akan meninggalkan. Tidak akan meninggalkan kemuliaan, keistimewaan dari setiap perbuatan. Dan ia akan menyesal, merasa rugi ketika tertinggal dari kebaikan ketaatan. Makanya in kuntum ta'lamun. Apa yang diberikan oleh Allah? Bocorannya ini diantaranya yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa kalian. Kemudian wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dimasukkan ke surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan, tempat tinggal yang nikmat, yang enak. Di mana? Fi jannati adn, di surga Aden. Dinyatakan oleh Allah, dzalikal fauzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Itu keberuntungan yang agung. Tapi harus apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kita. Baru kita bisa mendapatkan ampunannya Allah, masukkan surga, mendapatkan tempat tinggal yang enak di surga Aden, dapat itu semuanya. Lah kalau dia tahu hal-hal yang dia dapatkan, yang ia raih, nggak akan mungkin merasa lelah, nggak akan mungkin merasa berat, akan menjadi enteng, ringan. Ampunan, ampunan itu jangan kita tahu ampunan berarti dosa-dosaku dihapus, jangan hanya gitu. Tapi renungkan artinya ampunan itu. Allah sering menyatakan ampunan, mintalah ampun, Allah pengampun. Renungi itu. Kalau kita merenungi akan memahami artinya pengampunan itu bukan hanya sekedar untuk menghapus, tapi juga bisa mengangkat derajat. Lah semakin dekat derajat kita kepada Allah, yang kita dapatkan pun akan semakin istimewa, akan semakin mulia. Karena itu ampunan itu perlu dikejar, perlu didapatkan. Lah itu untuk meraih keuntungan, perbuatan atau perjalanan untuk meraih keuntungan. Yang berat akan menjadi ringan, yang susah akan menjadi mudah, gampang, yang menyakitkan akan menyenangkan. Sebaliknya, wa fi asfaril akhtar ta'abud dawahir wal asrar. Perbuatan atau perjalanan yang terdapatnya malapetaka, bahaya,
itu membuat capek badannya dan membuat capek pikiran dan jiwanya. Orang yang jual hal-hal yang dilarang, jual hal-hal yang dilarang, tenang orang, nggak tenang. Melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar, nggak tenang. Makanya jualnya sembunyi-sembunyi, belinya sembunyi-sembunyi, ya. Memakainya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Nggak tenang. Pikirannya capek, capek untuk nyari tempat sembunyi, capek untuk nyari, ya, tempat yang beli aman, capek, pikirannya capek, badannya pun juga capek. Kenapa? Dia harus menghindar dari tempat ini ke tempat itu. Nanti dia harus lari karena dikejar, capek. Lah begitulah orang yang tertipu dengan dunia, orang yang terpengaruh dengan dunia, dia akan capek, dia akan payah, bontang banting tulang, nggak kenal waktu untuk atau demi mendapatkannya, sehingga dia akan banyak menyia-nyiakan waktu hidupnya di atas dunia. Nanti dia gelisah, turunnya harga gelisah, barang jarang bingung, lah itu seperti digambarkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian orang yang memohon kepada Allah, atina fid dunya, ya Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kesenangan, kebahagiaan untukku di dunia. Jadi mintanya dunianya, kekayaan, jabatan, kebahagiaan, kesenangan dunia. Tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Akhiratnya nggak ada isinya. Nggak ada tangisan, nggak ada sholawat, nggak ada istighfar, nggak ada Al-Quran, nggak ada sedekah, ataupun kalau ada sangat minim, sedikit. Al-Quran setahun sekali, itu pun kalau pas giat, pas giat, seperti Ramadan, pas semangat-semangati. Itu pun kadang dalam Ramadan itu datang malesnya, datang capeknya, ya libur. Sedekah gitu, kalau Jumatan pas nggowo, pas ono luwene, kalau nggak ada ya wis pray. Sholawat, istighfar dan lain sebagainya. Lah nggak punya bagian, nggak punya kemuliaan sedikit pun atau ibadah pun. Tapi kalau akhirat minta dia, kalau dunia dia minta. Ya, makanya orang yang aneh itu, bagi para aulia, orang seperti itu adalah orang yang aneh. Mencari dunia padahal dunia itu belum pasti bisa dia dapatkan, meninggalkan akhirat yang pasti bisa ia dapatkan. Kita keluar rumah, nyari keuntungan, itu belum pasti dapat. Bisa dapat, bisa buka toko, belum pasti ada pembeli, belum pasti ada pembeli. Tapi kalau kita sholat, kalau kita berzikir, kalau kita membaca Al-Quran,
pasti dapat. Pasti dapat. Walaupun dia misalnya ya nggak ngerti, minimal waktunya itu terpakai untuk kebaikan. Waktunya terpakai untuk kebaikan. Lu pasti dapat. Walhasil pada intinya kalau kita ini melakukan perbuatan yang isinya itu adalah bahaya, malapetaka, itu membuat capek pikiran dan badan. Tapi kalau sesuatu itu untuk meraih keuntungan lebih-lebih ukhrawi, itu akan menjadi enteng, ringan pikirannya, ringan, enteng. Nggak ada yang dipikirin macam-macam, sudah enteng pikirannya, tenang, nggak bingung dia. Nggak bingung dengan penyakit, nggak bingung dengan keadaan A, keadaan B, tenang pikirannya, badannya nyantai, nggak remek kabeh. Tapi kalau selain itu, waduh, akan capek semuanya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita kemuliaan dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari ya dari kitab Al-Hikam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kita darinya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.